Hai halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Lagi-lagi permainan ini cukup banyak direquest oleh kawan-kawan semuanya, yaitu permainan dari International Master Iren Karisma Sukandar saat meraih medali emas pada catur standar atau catur klasik pada Pekan Olahraga Nasional Papua 2021. Dan di sini saya memilih saat menghadapi Linarti Paputungan, atlet dari Sulawesi Utara, dan permainan ini berlangsung pada ronde ke-8 di meja yang pertama. Dan untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di posisi ini Iren Karisma Sukandar putih memulai langkah dengan pion ke D4, dibalas langsung pion ke F5. Dan di sini hitam memilih pertahanan Dutch. Gajah ke G5 langsung dan kuda ke F6. C4 dimainkan oleh Iren teman-teman. Sebelumnya di posisi ini bahwa gajah memukul kuda layak dipertimbangkan karena pion menerima salah satunya tentunya. Dengan keunggulan pion bertumpuk lalu pengaktifan pion, di mana kita lihat aktifnya gajah ke depan dan aktifnya Montri. Tetapi tentunya persiapan sudah matang disiapkan oleh Iren Karisma Sukandar dengan C4, dan di posisi ini dimainkan dengan G6, dan ini langkah novelty. Sehingga setelah langkah ketiga ini kita memiliki partai yang baru. Sebelumnya teman-teman pernah dimainkan yaitu dengan pion maju ke 6 atau dengan kuda ke pusat mengancam gajah. Coba kita bahas salah satunya yaitu dengan kuda ke 4. Dan di sini ada dua opsi yang cukup bagus, yaitu gajah ke 4 di mana juga ke depan dapat disupport dengan pion. Ini yang pernah terjadi. Oke, tetapi bisa dilakukan jebakan teman-teman jika Anda atau lawan Anda memainkan pertahanan seperti ini. Coba dipancing dengan H4, karena pasti dengan G5 dengan harapan gajah mundur maka akan dijebak dengan F4, dan kita mempunyai jawaban yang populer dengan E3 teman-teman. Karena apabila di dalam posisi ini hitam langsung bersama memukul gajah kita, maka selamat ini yang kita harapkan dengan Menteri H5, dan ini skakmat. Oke teman-teman, dan semoga ini menjadi pelajaran yang baru bagi kita, dan kita kembali ke partai aslinya. Di posisi ini hitam memilih dengan pion ke G6, tentunya mempersiapkan fianchetto lalu rokade ke depan. Dan Iren Karisma Sukandar kuda ke C3 pengembangan, gajah ke G7 dan kuda ke F3, yaitu menuju pusat ke depan sehingga D6 mencegah hal tersebut terjadi, dan pion ke G3 juga mempersiapkan fianchetto dari putih dan dilanjutkan rokade. Hitam melanjutkan rokade dan gajah ke G2 sesuai rencana, kuda B ke D7, rokade. H6 mengusir gajah dan di sini gajah mundur ke D2. C6 dilanjutkan, maka kuda ke H4 mengancam pion sehingga menteri G8 mensupport pion, dan di sini E4 teman-teman, yaitu juga menantang. Tetapi saya akan menunjukkan kepada Anda opsi yang ditunjukkan oleh komputer di posisi ini bahwa menteri ke C1 salah satu opsi yang terlebih dahulu dilakukan, baru ke depan mensupport pion, di mana di sini menekan terhadap pion yang ada di H6 sehingga raja ke H7 adalah langkah yang wajar, maka E4. Pion memukul pion, kuda memukul kembali. Kuda memukul kuda, gajah memukul kembali. Dan kita lihat teman-teman, di sini posisi putih menyerang cukup kuat dan dibantu juga dengan kuda. Dan kita kembali di dalam posisi ini, Iren Karisma Sukandar terlebih dahulu tentunya dengan E4 menantang pertukaran pion, dan di sini juga posisi kritikal dimainkan E6 mensupport pion, tetapi komputer kurang menyukai langkah ini. Sebelumnya teman-teman bahwa menerima pertukaran adalah yang disarankan, kuda memukul kembali, dan di sini bedanya ialah bahwa menteri belum ada di peta C1 untuk mengancam pion H6 sehingga di sini dapat kuda ke B6 dengan tempo mengancam pion. B3 mensupport pion dan G5 mengusir kuda-kuda memukul. Kuda terlebih dahulu skak, benteng memukul kembali dan kuda mundur ke F3, dan ini pun masih sebanding. Namun kita akan melihat perbedaannya, kita kembali ke partai aslinya. Di posisi ini dipilih dengan pion ke E6 mensupport pion, maka di sini pion memukul pion, pertukaran pion dan menteri ke C2, di mana ke depan dengan tujuan dengan
mengancam pion ke depan atau menambah diagonal ini, di mana dapat disupport dengan gajah ke depan sehingga mengaktifkan benteng. Dan tujuan dari pergerakan menteri ini juga membawa benteng aktif tentunya teman-teman. Menteri ke F7 dilanjutkan, dan di sini D5 terlebih dahulu. C5 dan tidak menerima, maka benteng ke I1. A6 dilanjutkan benteng ke I2 menumpuk benteng di file E sehingga benteng ke I8, benteng ke I1, kuda ke F8, di mana di sini mencoba juga membuka akses gajah ke depan aktif. Juga masih ada di sini kekuatan kuda untuk melindungi benteng sehingga benteng memukul benteng, kuda memukul kembali, dan kuda ke A4, yaitu ke depan bermanuver mengancam benteng dan gajah. Di sini B5 kembali menantang kuda, kuda ke B6, dan benteng ke B8, kuda memukul gajah dan benteng memukul kuda. Dilanjutkan gajah ke F1, di mana ke depan menekan juga dapat bermanuver tentunya teman-teman untuk juga menambah tekanan terhadap diagonal ini. Dilanjutkan B4 sekarang dan gajah ke D3, benteng ke D8, dan coba teman-teman Anda pause video ini, temukan opsi terbaik yang dilakukan oleh Iren Karisma Sukandar di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan menteri K4 double attack teman-teman. Dan kita lihat di sini juga mengancam pion, dibalas oleh hitam dengan benteng ke D7, maka menteri memukul pion A6. Benteng ke I7 saat ini menawarkan benteng, dan A3 juga menawarkan pion sehingga pion salah satu ke depan untuk promosi menjadi pion bebas. Benteng memukul benteng skak, gajah memukul kembali, pion memukul pion, dan pion memukul kembali. Masih dilanjutkan dengan gajah ke F6 mengancam kuda, dan kuda mundur ke F3. Menteri ke D7 dilanjutkan A4 mempromosikan, dan gajah ke D8 mencegah pion ke depan promosi, dan di sini gajah ke D2 terlebih dahulu mengancam pion sehingga raja ke H7. Menteri ke B5 menawarkan pertukaran menteri, di sini kuda ke C7 langsung juga menantang menteri. Sebelumnya apabila menteri memukul menteri, inilah yang diharapkan oleh Iren, yaitu menghubungkan pionnya kembali. Dan di sini tentunya menteri ke B3 juga mensupport tetap pion ke depan promosi dan kuda ke A6. Dan percaya atau tidak bahwa setelah hitam melangkahkan dengan kuda ke A6, di sini juga hitam menyerah teman-teman. Dan waktu juga dari hitam mungkin sudah kritis. Dan apabila kita lanjutkan yang disarankan oleh komputer yaitu dengan A5 pastinya dari sisi putih. Kuda ke B4 sesuai rencana juga menutup akses gajah melindungi pion, maka di sini gajah memukul kuda, pion memukul kembali, menteri memukul pion. Dan apabila dilanjutkan menteri ke C7 dua kali mengancam pion, maka A6, kuda ke D7, maka menteri ke A3. Kita lihat di sini juga mensupport pion promosi dan juga mengancam pion. Menteri ke A7, maka menteri memukul pion. Dan di sini kita lihat teman-teman mengaktifkan pion ke depan atau juga terlebih dahulu mengaktifkan kuda, dan cukup jelas di sini putih sangat unggul, di mana juga mengepin kuda. Apabila kuda berpindah akan hilang gajah. Gajah ke B6 kita ambil mengancam pion, maka kuda ke A4, ancaman skakmat beberapa langkah ke depan. Gajah memukul pion skak, raja berpindah ke G2. Apa yang harus dilakukan? Kuda ke I5 dengan jelas mencegah skakmat. Gampang saja menteri memukul kuda, menteri memukul pion, dan menteri ke I7 skak, raja ke H8, menteri ke F8 skak, raja ke H7, dan menteri ke F7 skak, raja ke H8, kuda memukul pion ke 6 skak. Terpaksa menteri harus menerima, dan menteri memukul menteri, di mana ke depan akan memukul pion lalu skakmat. Oke teman-teman, demikianlah permainannya, dan selamat kepada Iren Karisma Sukandar yang meraih medali emas pada catur klasik Pekan Olahraga Nasional Papua 2021. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan juga membantu bagi sahabat yang bertanya. Dan tentunya seperti biasa pada akhir permainan kita masuk ke sesi puzzle. Dan tentunya sebelum kita masuk ke puzzle selanjutnya, kita akan membahas puzzle sebelumnya, di mana di sini hitam sudah melangkah melakukan skak dan putih melangkah menang. Dan kemana raja harus melangkah teman-teman? Cukup harus hati-hati ya. Di posisi ini langkah terbaik ialah dengan raja ke H1. Ini jawaban yang benar yang membuat putih tetap menang.
Karena apabila di dalam posisi ini raja mencoba ke F1, maka jelas kuda ke G3 skakmat teman-teman. Karena apa? Diagonal ini sudah dikuasai menteri dan ini dikuasai kuda. Oke, dan apabila satu lagi di dalam posisi ini raja berpindah ke H2, maka jelas kuda ke F3 skak. Apabila pion menerima, maka menteri melakukan skak. Raja berpindah ke H1, kuda ke G3 skakmat. Dan apabila tidak pion menerima, yaitu dengan raja berpindah ke H1, maka kuda ke G3 skakmat. Oke teman-teman, dan di dalam posisi ini jawabannya ialah kita kembali, yaitu dengan raja ke H1. Apa yang harus dilakukan? Kuda ke G3 skak, raja ke H2, kuda ke F3 skak, raja memukul pion teman-teman. Oke, sehingga dalam posisi ini masih aman raja dan ke depan trade dari putih cukup banyak. Dan demikianlah solusinya, dan kita masuk ke puzzle selanjutnya. Dan berikut teman-teman puzzle-nya kita lihat bahwa hitam satu langkah lagi akan promosi, maka temukan langkah terbaik bagi putih yang memaksa draw atau stalemate di posisi ini. Tuliskan di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini, dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari kita support channel dengan cara like, subscribe, dan share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Close till I get up. Time is barely on our side.